Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sesi yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji akidah para as-salaf dari uraian Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah jami'an. Pembahasan berikutnya di halaman 66, keyakinan seputar malaikat pencatat amalan. Berkata penulis rahimahullah, wal kiramul katibuna haqqun. Para malaikat mulia yang mencatat amalan adalah hak benar adanya. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, keyakinan pada malaikat. Keimanan terhadap para malaikat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Dia adalah rukun yang kedua di dalam urutan jawaban Rasulullah SAW kepada Jibril. Dan mengimani para malaikat terkandung di dalamnya beberapa pokok. Pokok yang pertama adalah mengimani adanya para malaikat. Dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta untuk taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintah kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa hum bi amrihi yaf'alun. Mereka takut dari Rabb mereka di atas mereka, dan mereka selalu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta untuk taat kepadanya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dicipta dari cahaya. Mereka makhluk dicipta dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara malaikat ada yang disebut nama-namanya. Kita imani siapa dari malaikat yang disebut nama-namanya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan selainnya dari nama-nama malaikat. Kemudian juga dari keimanan terhadap para malaikat adalah poin kedua pembahasan yang saya sebutkan di sini. Keyakinan tentang berbagai tugas malaikat. Para malaikat memiliki tugas-tugas sebagaimana yang Allah perintah kepada mereka. Di antara mereka ada yang menjadi tugas sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ilil malaika rusulan uli ajniha. Segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul yang memiliki sayap-sayap. Jadi utusan antara Allah dan kepada rasul di dunia. Iya. Dan di antara malaikat ada yang bertugas seperti Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Ada yang bertugas mencatat amalan. Ada yang bertugas menurunkan hujan, membagi rezeki. Ada yang bertugas menjaga gunung. Ada yang bertugas terkait dengan petir guntur. Iya.
Dan ada yang bertugas menjaga surga, ada yang bertugas menjaga neraka. Nah, dan beraneka ragam tugas-tugas para malaikat. Maka dari keimanan kepada para malaikat, kita imani akan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dan mereka, para malaikat ini makhluk. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitul Ma'mur pada setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Beribadah kepada Allah. Tiap hari masuk 70.000 malaikat, tidak kembali lagi selama-lamanya. Iya. Yang menunjukkan banyaknya para malaikat tersebut. Iya. Dan di antara poin pembahasan juga keyakinan kepada malaikat pencatat amalan. Dan ini yang dikhususkan oleh penulis di sini. Wal kiramul katibuna haq. Dan para malaikat kiram yang mulia yang mencatat amalan adalah hak, benar adanya. Adalah benar adanya. Iya. Para malaikat al-katibun yang menulis, iya. Ini yang mencatat amalan-amalan hamba berupa kebaikan maupun kejelekan. Ada yang di sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan, ada yang di sebelah kiri mencatat kejelekan-kejelekan. Iya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisik mereka? Bahkan para rasul kami di sisi mereka menulis apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah mereka berucap suatu ucapan apapun kecuali ada raqib atid. Ya. Pengawas yang selalu mendampinginya. Nah, raqib atid ini sifat ya untuk malaikat, mengawasi dan mendampingi. Dia bukan nama khusus. Ada malaikat namanya siapa? Raqib. Ada malaikat namanya atid. Nah, bukan nama untuk malaikat, tapi itu sifat. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun." Sungguhnya para rasul kami akan menulis makar yang kalian lakukan. Iya, dan di surah Al-Infitar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga. Kiraman, malaikat mulia. Katibin, menulis. Iya. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi para malaikat ini yang mencatat, diberi kemampuan oleh Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba. Sehingga mereka menulis ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Dan apa yang merupakan perbuatan hati dan ucapan hati mereka. Iya. Semuanya dicatat dan ditulis. Sebab seorang hamba kalau dia berniat baik saja, maka niat baiknya itu sudah dihitung satu pahala. Dan itu diketahui oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Sebagaimana telah syah di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim tentang hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini malaikat pencatat. Dan ada malaikat lain yang mendampingi manusia. Dan mereka disebut sebagai malaikat penjaga. Yang menjaga malaikat ini, yang menjaga hamba tersebut di segala keadaannya. Iya. Menolak bahaya dari hamba, menolak kejelekan dari hamba. Dan ini malaikat
memang menjaga orang-orang yang beriman. Dan disebutkan di dalam firman-Nya, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mereka atau dia memiliki mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga di depan dan di belakangnya. Malaikat ini menjaga hamba tersebut karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini secara global pembahasan tentang malaikat dan para malaikat yang mencatat amalan. Kemudian pembahasan berikutnya, penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan keyakinan terhadap kebangkitan setelah kematian. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wal ba'atsu min ba'dil mauti haqqun. Bangkitan setelah kematian adalah hak. Kebangkitan setelah kematian adalah hak. Nah. Baik. Setelah seluruh manusia kembali kepada Allah dengan terjadinya kiamat kubra. Iya. Di mana malaikat meniup sangkakala. Meniup sangkakala, yaitu tanduk besar seperti trompet, dengan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama itu adalah tiupan yang membuat seluruh makhluk takut. Iya. Nah, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Sehingga takutlah siapa yang ada di langit dan di bumi. Itu tiupan yang pertama. Dan tiupan yang kedua, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka tersungkur, matilah seluruh yang di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupan yang ketiga ditiup lagi, maka mereka tiba-tiba berdiri melihat sudah terjadi hari kebangkitan. Ini 3 kali tiupan. Iya. Dan telah syahid di dalam hadis bahwa Allah perintah pada langit untuk menurunkan hujan seperti air lelaki selama 40 hari. Iya. Maka tumbuhlah manusia dari kubur-kubur mereka. Dari ajabud danab itu. Dari tulang ekornya. Dan kemarin sudah kita sebut ya, bahwa tulang ekor itu dicipta untuk apa? Untuk kekal. Iya. Baik. Dari situlah mereka dicipta kembali dan disusun kembali. Nah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, demikian pula kami mengembalikannya. Maka mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Kumpulkan di padang mahsyar. Ruh dikembalikan ke jasadnya. Kemudian mereka dikumpulkan oleh para malaikat kepada mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Matahari dekatkan di atas kepala sejarak 1 mil. Iya. 1 mil, kata rawi, saya nggak tahu apakah mil yang dipakai untuk celak mata. Ya, paling tingginya 1 jengkal. Atau mil yang dimaksud adalah mil jarak perjalanan bumi. Iya. Baik. Jelas dekatkan di atas kepala, sangat dekat. Maka di antara manusia ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya. Dan telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan bahwa ya'rukun nas yaumal qiyamah. Manusia berkeringat pada hari kiamat. Hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dira'a.
sampai keringat mereka itu masuk ke dalam tanah sepanjang 70 hasta. Sepanjang 70 hasta. Satu hasta dari ujung jari tengah ini sampai ke siku, satu hasta. Ini 70 hasta. Ya, berapa meter masuk? Mungkin sekitar 50 meter. Itu keringatnya masuk ke mana? Ke dalam tanah. Nah, wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. Dan keringat itu menenggelamkan mereka sampai ada menutupi telinganya. Bahkan di hadits Miqdad bin al-Aswad, ya, mereka berkeringat ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Ada yang keringatnya ke mata kaki, ada yang ke lutut, ada yang ke pinggang, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya. Ada yang diiljam oleh keringatnya. Maksudnya diiljam itu kalau hewan diberikan pelana atau diberikan tali kekang, itu mengikat mulutnya, itu iljam. Jadi dia sudah ditenggelam, kelihatan naik turun, hanya sampai kemana? Ke mulutnya sudah, seperti posisi orang yang tenggelam. Iya, di dalam keringat tersebut. Jadi demikian keadaan manusia, nasallallahu alafiyah. Kemudian, iya, pada mahsyar ini, disitulah terjadi hal yang sangat dahsyat, ya, hal yang sangat berat, sehingga para nabi dan para rasul hanya berkata nafsi, nafsi, diriku, diriku. Iya. Dan di pada mahsyar ini pula ditampakkan telaga. Setelah itu terjadilah syafaatul udma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon supaya dipersegera hisab. Kemudian terjadilah hisab, ditancapkanlah timbangan-timbangan, kemudian dibagi lembaran-lembaran amalan. Dibagi lembaran-lembaran amalan. Ada ard, ada yang sifatnya ard, ditampakkan. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Yang kanan itu keberuntungan, yang kiri kerugian. Iya. Semuanya dihisab, tidak ada yang luput. Adapun seorang mukmin itu dipertanyakan dosa-dosanya. Kamu berbuat begini dan begini, diakui. Kemudian Allah tutupi dosanya dan dia diampuni. Adapun orang kafir, inilah yang dihisab dengan hisab yang berat. Dan kalau dia sudah dihisab, pasti dia apa? Pasti dia akan disiksa. Karena itu dikatakan dalam hadits, wa man nuqishal hisab uddid. Siapa yang hisabnya diperiksa, dipertanyakan, maksudnya dinikash, maka dia pasti kena siksaan. Iya. Di antara hal yang dihisab dari amalan-amalan adalah salat. Dan di antara awal yang dihisab dari hak antara manusia adalah pada darah. Iya. Pada darah. Kemudian setelah itu mereka melalui, manusia terbagi menjadi dua, yang ke surga dan ke neraka. Lalu yang ke neraka dilempar ke dalam neraka, yang ke surga, ya, dan masuk juga di dalamnya orang-orang yang bermaksiat dari ahli tauhid, mereka melalui as-sirat. Kemudian setelah itu, setelah as-sirat, ya, maka setelahnya adalah surga. Ini global tentang kejadian pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menghadapi hari yang dahsyat tersebut. Sini kata penulis, al-ba'atsu ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Al-ba'ats itu artinya secara bahasa al-irsal wan nashr. Diutus, dibangkitkan, disebarkan kembali. Dan yang dimaksud secara syarak adalah orang yang meninggal dihidupkan pada hari kiamat untuk dihisab. Iya. Dan keyakinan ahli sunnah bahwa pembangkitan pada hari kiamat itu terhadap jasad dan ruh sekaligus.
jasad yang kita pakai di dunia itu pula jasad yang akan mengalami hisab pada hari kiamat. Iya. Dan di dalam Al-Quranul Karim datang penjelasan tentang hari kebangkitan dalam banyak sisi penjelasan. Di antara dalil yang menjelaskan adanya hari kebangkitan kadang ditegaskan dalam Al-Quran dengan penyebutan kebangkitan itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iya, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian kafir kepada Allah sedangkan kalian dulunya adalah orang-orang yang mati, kemudian Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan lagi kalian, kemudian Allah hidupkan kalian, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid." Hari tatkala Allah membangkitkan mereka semua, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada mereka amalan yang mereka kerjakan. Iya. Ahsahullah, Allah menghitungnya dengan detail. Wa nasuh, sedangkan mereka sudah melupakannya. Iya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi kadang di dalam Al-Quran disebut secara tegas akan dibangkitkan. Bentuk yang kedua, penyebutan kebangkitan dalam Al-Quran, kadang diingatkan awal penciptaan. Manusia awal kali ada, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana awalnya Allah yang mencipta, maka dia pula Allah yang Maha mampu untuk menghidupkannya kembali. Sebagaimana awal dia bermula. Iya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana awal kali penciptaan kami yang memulai, kami pula yang akan membangkitkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Manusia ini memberi perumpamaan dan dia sendiri lupa penciptaannya. Si manusia bertanya, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang ini setelah menjadi ramim, menjadi debu? Maka Allah menjawab, dialah Allah yang menghidupkan tulang-tulang itu di awal kalinya. Dan dia pula yang Maha mampu untuk apa? Membangkitkannya. Allah Maha mengetahui segala penciptaan. Baik. Jadi ini ya, di antara bentuk di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat lain semisal dengan ini. Bentuk yang ketiga dari penyebutan hari kebangkitan atau kebangkitan dalam Al-Quran, kadang diingatkan dengan perumpamaan. Allah beri perumpamaan bagaimana bumi dihidupkan setelah matinya. Iya. Bumi dihidupkan, sebelumnya bumi ini mati. Seperti firman Allah, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'a biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dialah Allah yang menurunkan air dari langit sesuai dengan kadarnya. Lalu kami dengan air itu kami keluarkan negeri, bumi yang tadinya adalah bumi mati, tumbuh dengan air itu. Maka demikian pula kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, dan ini ayat-ayat yang semisal ini juga banyak di dalam Al-Quran. Bentuk yang keempat dari penyebutan hari kebangkitan dalam Al-Quran, kadang disebut penciptaan langit dan bumi. Iya. Bahwa kemampuan Allah mencipta langit dan bumi, iya. Itu tentunya dia pula sangat mampu untuk menciptakan yang semisal dengannya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta? Bala innahu ala kulli syai'in qadir." Bukankah mereka melihat bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi dan tidak pernah lemah di dalam menciptakan mereka? Bukankah Allah lebih mampu? Bukankah Allah Maha mampu untuk menghidupkan yang mati? Kemudian Allah jawab dirinya sendiri, "Bala." Ya,
Bahkan benar Allah maha mampu. Sungguhnya dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Ciptaan manusia tidak ada apa-apanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan langit dan bumi lebih apa? Lebih besar. Langit dan bumi saja akan dikembalikan lagi. Setelah dihancurkan, ya pada hari kiamat, langit dan bumi diganti selain dari langit dan bumi yang ada, maka membalikkan manusia itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang langit dan bumi Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari kiamat tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Ya, kemudian bentuk yang kelima dari penyebutan hari kebangkitan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebut dari keagungannya dan kandungan dari nama-nama dan sifatnya. Ya. Yang mana di antaranya Allah maha memiliki hikmah di belakang penciptaannya. Allah berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim." Apakah kalian menyangka kalian akan dicipta begitu saja sia-sia dan kalian sangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan? Ya, disangkaan. Ya, Allah berfirman, maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah yang maha berkuasa. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Rabb Arsy yang mulia. Nah, jadi tidak terjadinya hari kebangkitan itu bertentangan dengan ketinggian Allah, kekuasaan, dan maha benarnya Allah, Al-Malikul Haq. Ya. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Nah, baik. Jadi itu beberapa dari ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak sekali ya kalau ingin dibacakan tentang hari kebangkitan. Iya. Dan bagaimana manusia dibangkitkan kembali. Kemudian penulis rahimahullah berpindah. Jadi ini sudah saya jelaskan di sini, penetapan adanya kematian, penetapan adanya kebangkitan setelah kematian. Terkait dengan kematian, ya, semua manusia akan merasakan kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujim musyayadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluha, la yasta'khiruna sa'atan, wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Kalau ajal telah datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Baik. Nah, ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin. Kemudian pembahasan berikutnya tentang keyakinan seputar pelaku dosa besar. Iya. Kata penulis rahimahullah, "Wa ahlul kabairi fi masyiatillah." Para pelaku dosa besar adalah dalam kehendak Allah. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama tentang kehendak Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak melakukan apa yang Dia inginkan. Dan tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah kehendaki. Iya. Semuanya dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan ini tentang masyiah sudah berlalu beberapa hal darinya di pembahasan takdir kemarin. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua, Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki. Di antara pelaku dosa besar yang belum bertobat.
Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah di dua tempat dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Sampai di situ itu dua tempat ya dalam Al-Quran. Di surah An-Nisa. Hanya saja di kelanjutannya itu ada perbedaan antara tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Baik. Jadi dalam ayat diterangkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun selain dari dosa kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini ayat terkait dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Jelas ya? Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari dosa, Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau seorang sudah bertobat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad firman-Ku kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa ya rahmat Allah. Sungguhnya aku mengampuni segala dosa. Iya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa segala dosa diampuni kalau seorang bertobat. Dosa kesyirikan, dosa kekafiran, dosa besar, dosa kecil. Siapa saja yang sudah bertobat dari dosanya, Allah ampuni dosa itu. Ya. Di dunia maupun setelah dia meninggal. Tapi ini ayat yang kita baca tadi, itu terkait dengan orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Kalau dosanya dosa kesyirikan, dia meninggal belum bertobat dari dosanya. Kalau dosanya adalah dosa kesyirikan, maka itu tidak diampuni. Tapi kalau dia meninggal belum bertobat, dosanya selain kesyirikan, dosa besar, maka itu dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa. Kalau Allah berkehendak, dia dimaafkan. Dan sudah berlalu bersama kita, kalaupun ahli tauhid disiksa karena dosanya, itu hanya disiksa sesuai dengan kadar apa? Kadar dosa, dan akhirnya pasti dimasukkan ke dalam surga. Iya. Jadi inilah keyakinan ahli sunnah seputar pelaku dosa besar. Bahwa mereka tidak dikafirkan. Dan dosa mereka itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, dan kalau Allah berkehendak dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ini memberikan kepada seorang mukmin dua sikap sekaligus. Iya. Yang pertama adalah sikap roja, dia mengharap pahala dari Allah, mengharap harapan dari Allah. Dan yang kedua memberikan kepadanya sikap khauf, takut kepada Allah. Iya. Dan ini harus berkumpul pada seorang muslim dan muslimah. Nah, tidak boleh seorang hanya berharap saja. Sebab kalau dia hanya memiliki harapan, dia akan sewenang-wenang dalam hidupnya. Iya. Dianggap remeh dosa dan kesalahan. Karena harapannya terlalu apa? Terlalu kuat. Demikian pula sebaliknya, kalau dia punya rasa takut saja, ini juga tidak benar. Iya. Sebab pintu Allah, pintu rahmat, adalah pintu yang luas. Baik. Kemudian keyakinan terhadap siapa saja yang telah berislam. Iya. Kata penulis rahimahullah, "Wala nukaffiru ahlal kiblati bidunubihim, wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jal." Kami tidak mengafirkan ahli kiblat, kaum muslimin yang mengerjakan salat dengan menghadap kiblat, antara dosa-dosa mereka. Dan kami menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah azza wa jalla.
Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama tentang kedudukan seorang muslim. Iya. Seorang muslim itu punya kedudukan di dalam agama. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits mutawatir, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah." Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan saya adalah Rasul Allah, dan mereka menegakkan salat serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan ini semua, maka terjagalah darah dan harta mereka. Terjaga. Kecuali dengan hak Islam. Dan hisabnya nanti adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari hak seorang muslim dijaga darah dan hartanya. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika al-muslimu alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tukhfiru Allah fi dhimmatihi." Siapa yang salat dengan salat kami, dia menghadap ke kiblat kami, itulah dinamakan kaum muslimin ahlul kiblat. Siapa yang salat dengan salat kami, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka dia adalah muslim yang dhimma Allah dan dhimma Rasulnya untuk dia. Ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Maka jangan kalian melanggar seorang muslim di dalam dhimmahnya. Nah, karena itu tidak boleh dikafirkan kaum muslimin itu. Ya, mereka punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun mengafirkannya, ini adalah dari bahaya yang sangat besar. Karena itu penulis berkata, "Wala nukaffiru," dan kami tidak mengafirkan ahlal kiblat. Ini pembahasan yang kedua. Tidak mengafirkan muslim lantaran dosa yang dia lakukan. Nah, seorang muslim apabila jatuh di dalam dosa, dikhawatirkan dosanya. Iya, sebab dosa punya pengaruh yang jelek, dampak yang jelek di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhiratnya. Hanya saja dosa-dosa yang dia lakukan ini itu tidak menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Nah, sudah berlalu bersama kita pembahasan dalil-dalil bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan keluar dari Islam. Masih disebut muslim, masih disebut mukmin dalam banyak ayat. Ya, atau dalam beberapa ayat dan di dalam beberapa hadis. Baik. Nah, ini sudah kita bahas ya. Hanya saya di sini perlu saya ingatkan tentang bahaya mengafirkan, menjatuhkan vonis kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, itu akan kembali lagi kepadanya. Nah, baik. Dan ahli sunnah adalah orang yang paling jauh dalam menjatuhkan vonis kafir. Ya, sembarangan. Bahkan dalam hal-hal tertentu saja mereka menghindari. Ya, hukum dengan kalimat tersebut dari babil wara'. Sebab ini pembahasan bukan pembahasan ringan. Ya, pembahasan yang berat. Nah, karena itu tidak ada yang berbicara di dalamnya kecuali ulama rasikh. Orang yang berilmu yang mapan di atas keilmuan. Iya. Mapan di atas keilmuan. Baik. Karena itu diperhatikan ya kalimat Al-Bukhari. Kalimat siapa? Abu Hatim dan Abu Zur'ah. "Wala nukaffiru ahlal kiblah bidunubihim." Kita tidak kafirkan dengan dosa-dosa. Ini ingat ya, pengafiran karena lantaran dosa. Sebab dosa besar tidak mengafirkan. Iya. Kecuali kalau dia melakukan dosa itu dengan meyakini kehalalannya.
Misalnya dia berzina. Ya. Dia katakan berzina ini, ya, walaupun Al-Quran dan hadits bilang haram, tapi saya yakini halal. Maka ini dia dikafirkan. Dikafirkan karena dia meyakini kehalalan. Ya, keyakinannya terhadap kehalalan, inilah yang menyebabkan dia kafir terhadap Al-Quran, hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan dosanya sendiri, kalau dia berzina, maka itu perbuatan dosa, tidak dikafirkan. Ya, dan hati-hati ya dari sebagian orang di masa ini, ya, menjatuhkan manusia ke dalam pengafiran dengan ilzamat. Ini si fulan bergampangan dengan dosa. Dia berzina, dia korupsi, dia mencuri, dia berbuat kezaliman. Banyak dosa yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa dia ini menghalalkan dosa itu. Nah, ini kalimat mengilzam namanya. Dan itu tidak mesti. Jelas ya? Maka tidak boleh mengkafirkan. Mengafirkan dengan cara seperti itu. Iya. Kalau diyakini, dia diketahui bahwa dia meyakini kehalalan, nah itu baru dikafirkan. Kemudian yang penting juga untuk diketahui bahwa pengafiran itu adalah hukum syar'i. Adalah hukum syar'i. Iya. Boleh dijatuhkan vonis kafir terhadap siapa yang memenuhi syarat pengafiran dan hilang darinya penghalang pengafiran. Jelas ya? Jadi harus terpenuhi syarat pengafiran dan harus hilang darinya apa? Penghalang. Kadang-kadang orang terpenuhi syarat, tapi ada penghalang. Dia tidak bisa dikafirkan. Iya. Syarat pengafiran ada 4. Dan kebalikannya ada 4 penghalang yang tidak bisa dikafirkan dengannya. Syarat yang pertama, disyaratkan dia mengilmui tentang hal yang mengafirkan itu. Dia tahu hukumnya, tahu ilmunya. Nah, kebalikannya dari penghalangnya adalah kejahilan. Kalau dia jahil, tidak boleh dikafirkan. Jelas ya? Karena itu dimaklumi, ya, ada budak-budak perempuan di suatu acara kegembiraan. Nah, mengucapkan kalimat kufur di sisi Rasulullah. Ya, dia berkata, dan di tengah kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Ini ucapan apa ini? Kekafiran atau bukan? Mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui yang gaib terjadi besok hari. Ini ucapan kekufuran. Tapi oleh Nabi ditegur saja, tidak dikafirkan. Kenapa? Udzur jahil. Iya. Jelas ya? Karena itu harus ada ilmu. Disyaratkan ilmu, terpenuhi dia punya pengetahuan. Dan penghalangnya tidak boleh dia jahil. Syarat yang kedua, dia melakukannya dengan sengaja. Dia melakukannya dengan sengaja. Dan lawannya adalah apabila dia tidak sengaja. Kalau itu hal yang terjadi sekadar kesalahan di luar kesengajaan. Nah, kalau dia sengaja mengerjakannya, melakukannya, ya, maka itu dihukumi kafir. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka kesalahan diampuni. Ya, ketidaksengajaan diampuni. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan dia melakukan dengan pilihan sendiri. Dengan pilihannya sendiri. Ya. Lawannya tidak boleh dipaksa. Adapun kalau dia terpaksa, orang yang terpaksa dapat udzur. Sebagaimana Bilal mengucapkan kalimat kufur. Tapi Allah sebutkan udzur untuknya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam Al-Quran dikatakan, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Jelas ya? Kemudian syarat yang keempat disyaratkan dia tidak ada takwil. Ya. Tidak ada takwil yang dibolehkan. Nah, kadang seorang melakukan sesuatu dari kekafiran, ya, dianggap itu boleh. Nah, dianggap itu apa? Boleh. Ini kadang tergambar di tengah masyarakat. Ya. Dari kecilnya mereka hanya hidup di golongan para penyembah kubur.
Ya, mengagungkan kuburan. Jadi berdoa kepada penghuni kubur. Dia dari kecilnya terdidik seperti itu. Jelas ya? Terdidik seperti ini. Maka dia lihat orang-orang yang dianggap berilmu, hafal Al-Quran. Ya, menyampaikan agama. Dianggap itu benar. Maka ini dihitung bentuk dari apa? Bentuk dari udzur. Untuk orang yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka karena ada udzur untuknya, dia dikafirkan. Baik. Jadi syaratnya yang keempat ini tidak ada udzur. Apa tidak ada takwil yang keempat. Dan penghalangnya kalau dia ada takwil. Kalau dia ada takwil. Jadi ini 4 syarat dari syarat pengafiran. Harus terpenuhi. Karena itu sekali lagi ya, di pembahasan akidah ini sering kita ya membahas siapa yang berucap begini maka itu kafir. Siapa yang berkata Al-Quran makhluk dia kafir. Siapa yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat dia kafir. Siapa yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy dia kafir. Itu hukum umum. Jelas ya? Hukum umum. Ketika ingin dijatuhkan hukum ini kepada orang per orang, maka harus terpenuhi 4 syarat dan hilang darinya 4 penghalang itu tadi. Jelas ya? Baik. Pembahasan yang ketiga. Tidak menerima hal yang zahir dan menyerahkan perkara batin mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kata penulis rahimahullah, wa nakilu asrarahum ila Allahi Azza wa Jalla. Dan kami menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya, rahasia mereka diserahkan kepada Allah. Kalau ada rahasia, hal yang tidak tampak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya diperintah mengambil yang zahirnya saja. Iya. Karena itu tidak boleh su'udzan kepada saudara. Ya, kalau tidak tampak darinya, kita dilarang untuk hal itu di beberapa ayat. Dan kita dilarang berbicara tanpa ilmu dalam beberapa ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam umar an unaqqiba an qulubin nas wala asyqa butunahum." Saya tidak diperintah ya, untuk membelah hati-hati manusia. Dan saya tidak diperintah untuk menyobek perut-perut mereka, melihat apa isi hati mereka. Ya. Jadi kita hanya diperintah mengambil perkara zahir saja. Apa yang tampak, apa yang kelihatan, apa yang zahir, itulah yang dihukumi. Jelas ya? Jadi kalau dia berbuat dosa besar, zahirnya dia muslim, berbuat dosa besar. Maka jangan dikatakan, oh kalau begitu, dia ini menghalalkan dosa. Ini namanya dia lacak apa? Perkara batinnya. Sebab kalau dia yakin menghalalkan, itu namanya dia yakini. Dari mana dia tahu dia meyakini? Ya. Kalau dia dengar misalnya, dia berucap, saya yakini, nah itu perkara zahir sudah nampak. Tapi kalau tidak kelihatan, dia berbuat dosa saja, maka itu tidak cukup. Dia dikatakan apa? Meyakini. Dan ini kaidah agung, ya, menyerahkan rahasia perkara batin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang zahir, itu yang diterima. Itu yang diperiksa. Iya. Itulah yang menjadi dasar di dalam menimbang. Nah, baik. Dan sudah berlalu bersama kita bahwa di dalam bab ini telah tersesat 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Yang mereka ini mengafirkan pelaku dosa besar. Iya. Mengafirkan pelaku dosa besar di dunia. Bagi orang Khawarij hukum kafir, bagi Mu'tazilah bukan kafir, bukan mukmin, tapi di hukum akhirat mereka katakan kekal di dalam neraka. Dan kaum Murji'ah sebaliknya, orang yang berbuat dosa besar itu dianggap sebagai orang yang sempurna keimanannya. Nah, sebagai orang yang sempurna keimanannya di dunia dan di akhirat, mereka orang tidak akan disiksa. Tidak akan disiksa. Baik. Dan ahli sunnah berada di pertengahan dalam hal ini sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, pembahasan berikutnya. Kewajiban jihad dan haji bersama para penguasa.
Kata penulis rahimahullah, wa nuqimu fardal jihadi wal haji ma'a a'immatil muslimina fi kulli dahrin wa zaman. Kami menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama para pemimpin kaum muslimin pada segala masa dan zaman. Iya. Pada segala masa dan zaman. Baik, saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, kewajiban jihad. Jihad adalah salah satu dari syariat Islam yang agung. Karena itu sebagian ulama menghitungnya ke rukun Islam yang ke-6. Rukun Islam yang ke-6. Karena memang di hadits tentang 5 rukun Islam datang dalam sebagian riwayat penyebutan jihad. Iya. Dan ini yang diambil oleh sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih, sehingga di pembahasan ibadah, pembahasan jihad mereka letakkan setelah pembahasan haji. Pembahasan haji dulu, baru setelah itu pembahasan apa? Jihad. Karena mereka hitung ini bagian dari pondasi Islam yang kuat. Nah, dan jihad adalah wajib secara umum untuk ditegakkan apabila terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Iya. Dan jihad itu terbagi 2. Jihad itu terhadap orang kafir terbagi 2. Ada jihadul hujum, jihad menyerang, dan ada jihad ad-dafa, jihad membela diri. Iya. Kalau jihad menyerang disyaratkan 3 syarat untuk kewajibannya. Yang pertama adalah dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Iya. Dan syarat yang kedua, kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan. Karena sepakat para ulama bahwa awal syariat jihad secara fisik itu di Madinah setelah kaum muslimin punya wilayah kekuasaan. Ya, sebagaimana sepakat ulama bahwa jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin, penguasa. Karena Rasulullah bersabda dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, innama al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi. Imam itu, pemimpin itu adalah perisai, tameng. Hendaknya dilakukan peperangan di belakangnya. Iya. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan kaum mukminin memiliki kekuatan. Harus ada kekuatan. Ya, karena itu di Mekah tidak ada syariat dengan jihad. Iya. Dengan tangan. Kenapa tidak ada kekuatan? Bahkan setelah pindah ke Madinah pun, ya, di kejadian Hudaybiyah, kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah. Ada wilayah kekuasaan di Madinah. Tapi mereka tidak diperintah berjihad di Hudaybiyah. Kenapa? Tidak ada kekuatan. Jumlah kaum muslimin hanya 1.000 lebih. Sedangkan orang kafir belasan ribu jumlahnya. Iya. Jelas ya? Karena itu mereka tidak diperintah berjihad. Jelas ya? Disyaratkan. Harus ada kekuatan. Nah, ini 3 syarat. Dan syarat jihad. Barulah jihad itu disyariatkan. Dan dia menjadi wajib pada 4 tempat. Iya, jihad itu menjadi wajib pada 4 tempat. Tempat yang pertama apabila pemimpin negara memerintah berjihad. Tempat yang kedua apabila telah berjumpa 2 pasukan. Iya. Ya, kalau berjumpa 2 pasukan, walaupun asal jihadnya tidak wajib, tapi kalau sudah berjumpa 2 pasukan, tidak boleh mundur. Menjadi wajib hukumnya. So, kalau dia mundur, wah ini bahaya namanya. Jelas ya, pasukannya 100. Misalnya. Yang wajib berjihad hanya 20. Iya. Begitu berjumpa menghadapi pasukan 100 musuh. Yang 80 berkata, oh saya kan tidak wajib. Kalau begitu saya mundur aja. Pulang saja. Karena itu dari pengaturan dalam agama, kalau sudah berjumpa 2 pasukan, jihad berubah menjadi apa? Jadi wajib, tidak boleh mundur lagi. Iya.
Kemudian yang ketiga adalah ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Mereka wajib membela diri. Dan yang keempat, jihad menjadi wajib itu apabila masih ada kondisi yang diperlukan. Ya. Karena hukum asal pada jihad, ya, itu sifatnya adalah fardu kifayah. Kalau sebagian sudah menegakkan, gugur kewajiban terhadap yang lain. Ya. Jadi mana fardu kifayah? Kalau jumlahnya belum cukup, maka belum gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Itulah yang keempat. Kalau masih diperlukan. Karena fardu kifayahnya belum gugur. Baik. Tempat keadaannya. Kemudian jihad yang kedua. Dari jihad melawan orang kafir disebut jihad membela diri. Ini hukumnya wajib sebagaimana saya terangkan tadi. Ya. Dan di dalam membela diri. Ya. Itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama kaum muslimin masih bisa mengatur strategi. Bisa bersatu bersama pemimpin. Maka di kondisi ini, dia wajib berperang di belakang pemimpin. Di kondisi yang kedua, kaum muslimin diserang tiba-tiba. Ya. Jelas ya? Maka di kondisi diserang tiba-tiba, boleh mereka langsung membela diri. Nah, kalau sudah diserang, setelah itu baru dia minta izin kepada pemerintah, gimana kita lawan atau tidak. Ya, sudah disembelih dulu. Jelas ya? Maka di kondisi ini, ya tentunya dia membela diri. Dan Rasulullah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela dirinya, dia mati syahid. Iya. Baik, maka ini jihad terkait dengan jihad melawan orang kafir. Iya. Melawan orang kafir. Adapun jihad itu sendiri cakupannya luas ya. Ada jihad memperbaiki diri, ada jihad melawan syaitan, jihad terhadap kaum munafikin, jihad terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, banyak bentuk jihad. Iya. Tapi kalau jihad dalam bentuk benturan fisik, iya, itu harus ada syarat dibawa kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Nah, inilah yang ditegaskan oleh penulis di sini. Wa nuqimu fardhal jihadi wal haji ma'a a'immatil muslimin. Kami tegakkan kewajiban jihad dan kewajiban haji bersama para imam kaum muslimin. Harus dipimpin oleh imam. Iya. Ya, kalau imam misalnya tidak menyuruhkan jihad, tidak ada jihad terhadap umat Islam. Iya. Itu tanggung jawabnya imam. Kenapa dia tidak menegakkan jihad? Kalau memang ada kemampuan. Jelas ya? Baik. Dan di masa ini kaum muslimin lemah. Ya. Persenjataan mereka tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan orang-orang kafir. Ya. Karena itu, ya. Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari para ulama memandang bahwa orang yang menyuruh manusia untuk berjihad di masa ini namanya mengajak manusia kepada kebinasaan. Iya. Sebab senjata kaum muslimin kalau dibanding senjata orang kafir itu seperti senjata mainan di depan senjata mereka. Nah, karena itu harus terpenuhi syarat-syarat itu tadi. Karena dari sini para ulama mengukur jihad itu. Mereka ukur dengan timbangan syariat. Bukan semangat saya. Kalau semangat ya. Apalagi kalau dia sudah frustasi. Bosan hidup. Ya. Ayo kita jihad saya. Matikan mati syahid. Tidak ada yang berpikir seperti itu para sahabat. Di kejadian Hudaybiyah, Nabi melarang berjihad. Ya. Umar malah sudah berkata, ya Rasulullah, kenapa kita terima kehinaan? Kita ambil perdamaian. Bukankah kalau kita mati, ya, yang terbunuh di tengah kita mati syahid dan terbunuh tengah mereka dalam neraka? Kata Nabi, iya benar. Tapi saya adalah Rasul Allah. Demikian saya diperintah. Iya. Jelas ya? Umar pun, oh kalau begitu saya pergi berangkat sendiri. Biar saya mati sendiri. Nggak ada yang berpikir seperti itu. Ya, sebab memang jihad ada ketentuannya. Ada aturan-aturan yang dimaklumi oleh para sahabat. Jelas ya? Karena itu dari kesalahan
orang-orang yang selalu mengatakan dirinya berjihad dan berjihad, melakukan peledakan di sana sini, ya, ingin melakukan perlawanan dengan cara-cara yang keliru. Ini dasarnya karena mereka tidak punya ilmu tentang hukum jihad itu sendiri. Jelas ya? Sama dengan sholat misalnya. Oh, Masya Allah, dia ingat sholat itu keutamaannya, besarnya pahala sholat, rukun Islam yang kedua, yang menggugurkan dosa-dosa. Banyak sekali keutamaan sholat. Wah, saya ingin dapat keutamaan sholat. Tapi dia pergi sholat duhur, dia sholat 5 rakaat. Dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Walaupun banyak keutamaan sholat, tapi kalau sholatnya tidak benar, tidak dapat pahala. Demikian pula keutamaan jihad. Orang mati syahid, Masya Allah ya. Paling enak itu mati syahid. Iya. Jalan pintas menuju surga. Mati paling enak. Orang yang mati syahid itu paling mudah. Sakaratul mautnya. Seperti dicubit saja. Iya. Karena itu, kalau ada jihad yang benar, seorang mukmin tidak boleh dia tidak membisikkan dirinya tidak berjihad. Bahkan dari ciri keimanan, Rasulullah bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bih, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa yang meninggal dan dia belum berperang jihad fisabilillah dan tidak mencita-citakan dirinya berjihad fisabilillah, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Ya. Seorang muslim harus ada niat untuk berperang membela agama Allah di jalan Allah. Sehingga kapan syariat jihad yang benar tegak, dia mendukungnya. Nah, itulah seorang mukmin yang benar keimanannya. Karena kematian semua orang akan mati. Kalau dia tidak mati di ujung pedang, dia akan mati di atas ranjang, atau dia akan mati di tengah jalan, atau mati di tempat yang lain. Sama saja. Iya. Sebab kematian banyak, dan kematian itu cuma satu. Karena itu carilah sebab kematian yang paling bagus. Carilah sebab kematian yang paling bagus. Dan sebab kematian yang paling bagus adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian harusnya umat Islam berpikir. Nah, dan inilah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Iya. Tatkala mereka punya keimanan yang benar, maka mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, itu lihat ya dari para sahabat. Ya, kemarin kita cerita Talha bin Ubaidillah yang membela Rasulullah di perang Uhud, melindungi dengan tangannya. Beliau keluar dengan 24 luka. Bisa bertahan. Terus sebagian sahabat diketemukan jenazahnya dan di badannya lebih dari 70 luka. Ya, tebasan dan sebagainya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang ini. Iya. Itu keimanan dalam hati. Tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Jelas ya? Tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena itulah, iya. Dulunya, di awal syariat jihad, itu 1:10. Ada 100 pasukan muslim, ketemu 1000, 100 tidak boleh lari. Harus sabar hadapi 1000. Itu awal syariat jihad. Tapi setelah itu diturunkan. Jadi 1:2. 100 ketemu 200, 100 tidak boleh lari. Ya, harus sabar. Sebab kaum muslimin, ya, dengan keimanannya itu beda dengan orang kafir. Keimanan itu kekuatan. Ya, kekuatan tersendiri bagi seorang hamba. Baik. Selesai kewajiban jihad ya. Berikutnya kewajiban haji. Iya. Haji salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan dari sisi tingkatan, apakah dia di rukun keempat atau di rukun yang kelima, tersilang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa haji ini di rukun yang keempat. Iya. Karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti itu, lebih mendahulukan haji kemudian puasa. Ya, dan dari sisi kegiatan dan amalan di dalam haji itu amalannya lebih besar dan lebih agung. Ya, karena itulah dia adalah rukun Islam yang agung.
Dan haji adalah hal yang diwajibkan. Dan kewajiban haji bersama pemimpin. Bersama penguasa. Mereka yang memimpin haji itu. Alhamdulillah di hari ini, ya semuanya berjalan ya dengan baik. Iya. Di setiap negeri itu ada pemimpinnya masing-masing. Iya. Nah, untuk berangkat haji. Itu kita sendiri di Indonesia ada Amirul Hajj namanya. Iya. Dan di pengaturan haji telah diatur sedemikian bagusnya. Ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Iya. Baik. Di sini oleh penulis penekanannya di pembahasan yang ketiga, kewajiban haji, jihad dan haji bersama pemimpin hingga hari kiamat. Fi kulli dahrin wa zaman. Pada setiap masa dan setiap waktu. Iya. Harus dibawa pemimpin. Pemimpin baik, yang salih, maupun pemimpin yang bermaksiat, pemimpin yang fajir. Ya, wajib untuk bersama pemimpin. Sebab ini dua ibadah. Iya. Terkait dengan kebersamaan. Jihad dan apa? Haji. Maka perlu untuk ibadah ini seorang pemimpin yang mengaturnya. Seorang pemimpin yang mengaturnya dan mengarahkan manusia. Iya. Jelas ya? Coba jihad misalnya. Kalau dalam satu peperangan ada beberapa pemimpinnya. Iya. Sudah kalah dahulu musuh itu. Apa sudah kalah dahulu pasukan kaum muslimin. Baru mau maju saja, pemimpinnya sudah silang pendapat. Yang satunya berkata ke kanan, yang satunya berkata ke kiri. Ya, ini kalau dua pemimpin ya. Maka diharuskan satu pemimpin saja. Nah, supaya bersatu kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan. Dan ini fungsinya sangat besar sekali. Karena itu, iya, di dalam syariat kita, ya, apabila telah ada pemimpin yang syah, maka tidak boleh diganggu-gugat kepemimpinannya. Siapa yang datang ingin mengganggunya, maka yang terakhir datang harus dipenggal kepalanya. Siapapun dia. Iya. Mau dikatakan ulama, mau dikatakan pembesar, mau dikatakan menteri, mau dikatakan ini dan itu, tokoh. Ya. Dia baru datang terakhir ingin mengkudeta pemimpin yang syah, pemimpin muslim yang syah, maka yang datang terakhir itu dipenggal lehernya, siapapun dia. Iya. Dan ini akan datang insyaallah pembahasan khusus di sini tentang tidak boleh kudeta terhadap pemerintah. Baik, sekira selesai ya. Pembahasan kewajiban jihad dan haji bersama penguasa. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah berkata, dan ini saya beri tajuk keharaman kudeta dan perang pada masa fitnah. Kata beliau, wala naral khuruja alal a'immati walal qitala fil fitnah. Kami tidak berpendapat tentang kebolehan khuruj, kudeta atau membangkang terhadap para pemimpin. Juga kami tidak berpendapat akan kebolehan berperang pada masa fitnah. Iya. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, makna khuruj terhadap pemerintah. Apa itu khuruj? Iya. Khuruj dari kata kharaja, yakhruju, kharijan, bermakna dia keluar. Iya. Tapi yang dimaksud dengan khuruj itu salah satu dari 2 hal. Yang pertama, khuruj dia keluar menyandang senjata, masuk di dalam peperangan, di dalam kudeta, itu disebut khuruj. Yang pertama. Dan yang kedua yang disebut dengan khuruj adalah dia meyakini bolehnya memerangi pemerintah, atau meyakini kekafirannya, atau meyakini tidak ada kewajiban ketaatan terhadapnya. Ya, itu juga dianggap sebagai khuruj. Jadi 2 bentuk. Karena itu kalau orang khawarij dahulu itu 2 macam. Iya, ada khawarij lebih berbahaya dianggap oleh para ulama, disebut dengan al-qa'adiyah. Ini khawarij duduk saja. Ya, tapi dia ini yang mengompori orang untuk pergi berperang. Memang duduk saja.
Tapi dia mengompori. Dia memberi motivasi. Ya, dan khawarij yang seperti ini lebih apa? Lebih berbahaya. Khawarij yang seperti ini lebih berbahaya. Iya. Nah, karena itu harus diketahui bahwa ini pemahaman seputar orang yang melakukan kudeta, pembangkangan terhadap pemerintah. Ya. Itu harus diobati dengan dua hal. Pertama, terkait dengan keyakinannya. Maka ini diperlukan orang-orang yang berilmu. Diperlukan dari orang-orang yang mengenal sunnah. Untuk menjelaskan agama yang benar. Kemudian yang kedua, diobati dari sisi perbuatannya. Ya, ini mungkin dari tugas aparat pemerintah menangkapi. Ya. Kemudian, memberantas. Tapi, perbuatan-perbuatan fisik ini, itu dasarnya yang memicunya adalah ideologi yang ada di orang-orang yang melakukannya. Jadi kalau ideologinya masih ada, motivasinya masih berkembang, pemikirnya masih menggencarkan racun-racun pemikirannya, maka ditangkap 1000 hari ini akan muncul 10.000 di hari besok. Iya. Karena itu, memerangi pemikiran khawarij ini, itu dari segala sisi. Dan sisi paling pentingnya adalah menanamkan ilmu. Menanamkan ilmu. Iya. Karena itu, ya, pembahasan akidah selalu diulangi. Dan hendaknya selalu dipelajari. Sebab memang ini adalah cara untuk menghindarkan manusia dari kejelekan. Iya. Kita berada di masa, subhanallah, pemikiran khawarij berkembang sekali. Bahkan orang-orang yang dianggap mengenal sunnah pun kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung pemikiran khawarij. Iya. Dan ini lebih menyesatkan. Sebab dia dikenal mengenal sunnah. Jelas ya? Dikenal mengenal sunnah. Adapun kalau dia sudah dikenal ahlul bidah misalnya, maka ini ya perkara yang mudah untuk mengingatkan manusia darinya. Tapi ini orang yang dianggap mengenal sunnah. Ada pemikiran khawarij. Maka ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya dan harus diingatkan. Dan lebih harus diwaspadai. Baik. Dalil-dalil tentang keharaman kudeta terhadap pemerintah. Itu banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Nah, mungkin saya akan bacakan nanti di pasal berikutnya terkait dengan ketaatan kepada pemerintah. Demikian pula dari pokok hadis sunnah. Setelah kita pahami makna khuruj, ya, pembahasan yang kedua keharaman khuruj terhadap pemerintah. Baik, saya beri satu hadits ya dalam hal ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu mastata'. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar." Siapa yang membaiat seorang imam, lalu dia berikan buah tangannya, dia berikan perjanjian tangannya dan buah hatinya. Jika dia baiat, dia nyatakan ketaatannya, maka hendaknya dia taat sesuai dengan kemampuannya. Kalau datang orang lain mengganggunya, maka kata Nabi, penggallah leher orang yang terakhir datang. Dan juga di dalam hadits Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, baya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wal mansyati wal makrah wa ala atharatin alaina wa an la nunazi al amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kami bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Dalam keadaan lapang. Dalam keadaan bersemangat maupun dalam keadaan terpaksa. Dan dalam keadaan mereka berbuat kezaliman, lebih mementingkan dirinya. Ya.
Dan kami baiat Rasulullah tidak boleh mengganggu gugat kepemimpinan seorang pemimpin. Kecuali kalau dia telah melakukan sebuah kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata yang kalian memiliki hujjah, burhan di sisi Allah tentang kekafiran tersebut. Baik. Jadi ini ikhwani fillah, ya, sebagian hadits menjelaskan tentang tidak bolehnya khuruj terhadap para pemerintah. Akan datang nanti tambahan riwayat tentang hal ini. Kemudian kata beliau, walal qitala fil fitnah. Iya, juga kami tidak berpendapat akan kebolehan berperang pada masa fitnah. Pembahasan yang ketiga, keharaman ikut andil di kondisi fitnah. Di kondisi fitnah, dari uslub para sahabat, mereka meninggalkan perang di masa fitnah. Karena itu fitnah-fitnah yang terjadi di tengah para sahabat, apakah itu di kejadian Siffin, di perang Jamal, yang terlihat di situ sebagian sahabat saja sedikit. Kebanyakan sahabat tidak mengambil andil di perang tersebut. Jelas ya? Tapi subhanallah, sahabat yang ikut berperang, ya, tidak menyalahkan orang yang tidak ikut. Dan ini dari fikih mereka. Dari fikih mereka memahami, ya, dan mendudukkan permasalahan pada tempatnya. Baik. Jadi inilah peperangan di masa fitnah. Ya, seorang hendaknya meninggalkan, jangan sampai dia masuk di dalam hal-hal yang hanya membuat masalah itu semakin besar. Ya, sebab api, ya, apabila api itu disiram dengan bensin, ya, ditambah kayu bakarnya, maka semakin semakin berkobar apinya. Tapi kalau seorang menghindar darinya, maka itu lebih baik. Ya, dan ini dasar pokok. Ya, tidak ikut berperang di masa fitnah ditunjukkan oleh banyak dalil. Ya, diambil dari sisi kewajiban menghindar dari fitnah, diambil dari sisi keharaman darah kaum muslimin, diambil dari sisi jangan masuk ke dalam hal yang membawa bahaya lebih besar, dan banyak lagi sisi-sisi pendalilan yang lainnya. Dan tentunya kalau diuraikan semuanya, dalil-dalil yang panjang terkait dengan hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai pembahasan ini. Baik, pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjut nanti di sesi terakhir setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.